Akhirnya manga ini diadaptasi ke anime. Sayangnya yang buat adalah studio MAPPA. Hai Singham, gue Bening dan selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, dimana kalian gak perlu liatin videonya, kalian bisa sambil tiduran, sambil ngerjain tugas, sambil beresin kamar dan lain-lain. Kalian tinggal cukup play video ini dan dengerin suara gue. Kali ini kita akan ngebahas episode 1 Chainsaw Man. Woo! Sebagai seseorang yang cukup mengemari karya-karya Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man dijadikan anime adalah sebuah kebanggaan lah gitu. Mangaka yang lu bacain bisa sampai ke tahap ini gitu. Diproduksi oleh MAPPA dan perasaan gue campur aduk. Jujur, perasaan gue campur aduk karena gue nggak bisa bohong bahwa banyak sekali visual yang 3D-nya masih gue bisa masukin kata, wah nggak ngeblend banget, wah kelihatan banget tidak menyatu dengan background sekitarnya. Tapi gue akan bilang ini tidak terlalu parah atau masih lebih mending daripada Attack on Titan season akhir part pertama, yang dimana kita lihat Scout Legend semuanya Lego ya. Tapi di sini gua nggak nyangka aja sih visualisasi backgroundnya itu dan sekitarannya itu indah, bener-bener bikin mata seger gitu, bikin mata pengen ke Jepang ketika Jepang selesai hujan gitu. Sangat-sangat indah, sangat-sangat memanjakan mata. Itu satu hal yang perlu kita akui. Selanjutnya kita akan masuk ke audio musik ya. Background musiknya itu enak, mendukung cukup, tapi ada satu hal yang mengganggu sekali di kuping gue. Tapi entah kenapa gue tanya sama teman-teman yang gue nonton bareng, itu mereka nggak keganggu. Yaitu malah volley dari chainsaw-nya itu sendiri. Pada saat sosok Denji ini akhirnya menyatu dengan Pochita. Pochita lucu banget, mirip Kacan. Kacan, bisakah kamu menyatu padaku? Tapi jangan deh, Kacannya termati dong. Jangan, Chan. Itu sound effect. Gue nontonnya pakai TV ya, jadi nggak di laptop mureh. Nggak pakai headset yang nyala sebelah doang gitu ya. Itu suara chainsaw-nya entah kenapa sedikit mengganggu. Bukan sedikit lagi, bener-bener mengganggu buat gua. Tapi entah kenapa teman-teman yang lain nggak terganggu, sorry. Dan entah mungkin kuping gue udah terlalu tua gitu ya. Tapi gua ragu kalau sound system gue jelek, atau mungkin memang secara pribadi gua nggak pernah nyaman sama suara-suara berisik yang seperti itu, kayak orang benerin rumah suara gue gitu, kayak it's annoying gitu loh. Tapi I don't know gimana kalau kalian, silahkan komen di bawah apakah suara sound effect-nya itu mengganggu gitu. Tapi gue mau balik lagi nih ke visualnya ya, 3D-nya nih ya. Masih oke sih, masih bisa dinikmati. Kebantu banget sama still image-nya yang bahkan nggak terlalu still amat ya gitu loh. Yang background dan latar dan lain-lainnya itu asik banget gitu loh. Dan nggak semuanya CGI, masih ada yang diwarnain. Tapi kayaknya gue mengerti keresahan teman-teman yang juga merasa agak janggal gitu ya. Mungkin di opening gitu, yang dimana di opening tuh kelihatan banget 3D-nya tuh yang awal-awal itu mungkin teman-teman langsung pada kayak pegang kursi terus kayak no, please, no, MAPPA, no gitu, ngerti nggak? Gue ngerti kalau misalnya kalian kayak gitu loh. Dan ekspektasi kita sebelum-sebelumnya di trailer dan di teaser gitu loh, kayak wow gitu loh. Nah di situ juga gue sempat kaget gitu, wow openingnya kok 3D banget nih gitu loh, yang kayak wow. Di situ memang sudah akhirnya jadi alert mata kita untuk melihat yang 3D gitu, kayak nggak tahu kenapa mereka mendesain openingnya awal-awal tuh adegan 3D muter itu kayak kita mata dan brain kita jadi kayak aware gitu, kayak pipup gitu loh, kayak wow gitu loh, apa niche gitu. Ya sebenarnya gue nggak sampai terganggu gitu, nggak kayak Attack on Titan yang what gitu sampai kayak yang bener lu gitu loh. Kayak kita akhirnya bisa kayak punya semacam konklusi kalau Attack on Titan part 1 ini terlalu terburu-buru gitu, dan terbukti kan ternyata emang produksinya yang tadinya harusnya berapa jadi dicepetin gitu. Ditambah lagi Attack on Titan udah punya pendahulunya nih, season 1, 2 dan sebelumnya nih yang gambarnya mau kayak gimana gitu. Ada 3D ada, tapi wow nggak separah ini nih gitu. Chainsaw Man karena ini batu letakan pertama, jadi ya oke lah gitu, masih oke menurut gua, masih nggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang gua lihat 3D-nya kayaknya nggak perlu amat gitu ya, tapi kayak kenapa harus sampai ada gitu, sayang sekali gitu. Dan kalian ngerasa vibe Berserk nggak sih? Nggak tahu ya kalau kalian udah nonton Berserk 3D tuh. Berserk bukan anime ya, Berserk 3D itu tuh kayak kok ada hampir lah, gue bilang ada hampir. Oke, dari Seiyu gue suka semuanya oke gitu loh. Fight scene suka banget, apalagi adegan-adegan gore-nya. Gue tuh kadang orang yang malas ngeliat gore yang berlebihan gitu, tapi di sini gore-nya tuh cukup dan gore-nya jadi lucu gitu, yang dimana dilempar-lemparin orangnya kepotong gitu. Tak kenapa gue kayak wow gitu loh, lebih asik aja gitu ngeliatnya gitu loh, tapi dibandingkan yang sampai muncrat atau yang gimana gitu. Kayak kayak mungkin gue agak ngebandingin yang lebih parah gitu, kayak Junji Ito gitu kan, kayak enggak ini bisa kita nikmati gitu loh, enggak yang disturbing di mata. Itu oke lah. Tapi ini juga udah gue bahas di podcast Rapat OSIS Clean Sound. Nanti kalian nonton biar dengerin opini gue dihantam sama yang lain. Ya itu adalah bukan kekurangan ya, tapi kayak gue tuh punya ekspektasi kalau suara Pochita tuh suara dewa gitu loh, suara orang yang punya benevolence
punya honor gitu yang kayak I want to see your dream, so live Denji gitu. Nggak taunya I want to see your dream Denji gitu, ternyata masih cute juga gitu loh. Ekspektasi gue kan dia setan gitu loh, dia kan iblis gitu, tapi berwujud anjing lucu. Ya akhirnya suaranya unexpectedly suara setan. Ternyata suara anjing lucu juga di sini, tapi nggak apa-apa lah, tidak buruk gitu. Tapi entah kenapa gue berharap itu suara yang kayak lebih nggak tahu ya, di otak gue tuh pas baca di manga ya, di otak gue terdengarnya seperti suara-suara sosok-sosok di langit gitu. Dan Seiyu Denji tepat banget sih. Nggak tahu ya, gue tuh kalau ngebaca Fujimoto tuh karakter utamanya selalu kayak karakter yang apa ya, kayak selalu karakter yang kayak culun tapi anak muda sengak gitu loh, yang dapat aja gitu di Denji, ngerti nggak lo, kayak bingung tapi berani, tapi nggak terlalu punya impian besar dan hanya pengen nakal dan bandel di masanya aja gitu loh. Itu yang gue suka, dan itu di Seiyunya pas banget. Nggak tau kenapa gue demen banget sama orang-orang bandel yang sesuai gitu sama kehidupan gitu, bandelnya Denji gitu. Tipikal orang yang sedih bertahan hidup gitu loh. Nah Denji tuh kayak tetap anak badung yang kayak iya gue pengen banget dah kayaknya bisa dapat ini dapat itu, enggak deh gue cuma pengen hidup biasa gitu. Terus disuruh orang nih, gue kasih lu segini kalau lu nelan rokok gitu. Oh bener ya gitu, kayak anak culun yang cuman bandel aja yang hidupnya malang gitu. Dan itu nggak tahu kenapa Fujimoto emang keren gitu ngegambarin karakter-karakter yang sesuai sama era kita sekarang gitu, kebandelan bocah-bocahnya gitu. Kan nggak ada gitu kayak orang, maaf kata gitu ya, kayak sulit kita ngebayangin orang-orang, tapi di anime banyak gitu orang-orang yang nasibnya murung tapi impiannya tinggi. Itu tipikal shonen kan, kayak name it lah, My Hero Academia, Black Clover, Naruto, ya apapun gitu yang dia tuh punya mimpi tinggi gitu, pengen jadi Hokage, Pirate King, Wizard King dan lain-lain gitu. Ini kan orang susah. Bapaknya meninggal dengan sengsara juga gitu loh, meninggalkan hutang, tapi ya mimpi lu cuman gue pengen hidup biasa, gue pengen nyobain roti selai, gue pengen I wanna touch some boobs. Please, episode 2 itu harus ada I wanna touch some boobs. Gue lupa di manga itu sebenarnya udah ada di chapter 1 apa belum gitu ya, yang ketika udah ketemu Makima apa sebelum ketemu Makima gitu, akhirnya dia kayak pengen banget gitu, impian-impian sederhana anak-anak bandel gitu loh, yang dikemas dalam action yang luar biasa dan kompleksitas karakter yang unyu-unyu gitu loh. Ini nih Fujimoto kelebihannya. Jadi buat kalian yang suka anak-anak bandel impian sederhana tapi di depan penghalangnya gede-gede banget, tonton Chainsaw Man buruan ya, di streaming service yang kalian tahu lah, yang legal tentunya kalau bisa. Ya sebisa mungkin ya diusahakan. Ya yang legal lah. Sumpah itu cerita Chainsaw Man itu emang kalau di manga tuh asik banget gitu. Dan kalau lu baca manga-manga Fujimoto yang lain, gue baca Goodbye Eri itu gila man, itu ini orang bener-bener gitu. Oh iya, banyak hal yang mesti kalian agak-agak PR nih. Dia ini tuh kayak agak-agak Kojima. Kojima itu tuh orang Jepang yang bahasa kasarnya nih ya, bahasa kasarnya adalah whitewashing gitu. Dia tuh udah kayak kulturnya tuh bule banget, bacaan-bacaannya, film-filmnya gitu, yang ditonton tuh film-film western banget gitu loh. Makanya game-game Kojima tuh ya kayak gitu loh. Nah ini juga nih, gue melihat kesamaan nih di Fujimoto gitu. Dia tuh tontonannya tuh yang bener-bener pop culture west banget gitu. Dan terlihat sekali kan akhirnya di openingnya banyak sekali referensi-referensi dari film-film pop culture di Amerika gitu loh. Kalian cari sendiri di internet udah banyak gitu yang nge-breakdown openingnya. Itu yang entah kenapa bikin agak beda dan bikin keren gitu penulisan dan cerita-cerita dari Fujimoto. Jadi segeralah kalian nonton Chainsaw Man. Gak harus baca manganya dulu. Gue masih belum bilang bagusan manga atau bagusan anime, tapi so far apa yang gue lihat di manga itu lumayan tergambarkan dengan baik lah di anime. Nggak yang kayak apa ya, kalian pernah nggak sih kayak ya One Piece lah contohnya gitu kan, yang anjir mendingan baca manganya gitu. Nggak, masih oke menurut gue Chainsaw Man untuk dinikmati animenya. Walaupun kita tahu ya Chainsaw Man kayak budgetnya nggak lebih banyak daripada Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan The Last Part gitu ya. Ya ini udah obvious aja gitu loh ya, kelihatan banget gitu budgetnya, pos-pos energi para animator dan kru-kru lainnya gitu difokuskan untuk kenapa. Makanya gue bilang dari awal gitu loh, inilah sayangnya MAPPA gitu. Jadi kayak menurut gue tuh MAPPA, I don't know, ini sotoynya gue, silakan koreksi gue gitu, terlalu banyak ngambil proyek-proyek anime-anime besar gitu. Ya gue tahu lu ambil lah proyek anime besar gitu, tapi kita akhirnya menerima sesuatu yang kayak ya gitu loh. Jadi kayak enaknya bisa lagi nih segala macam gitu. Dan sudah pasti lah Jujutsu Kaisen punya fans yang udah jumlahnya gue bisa tanpa harus hitung dan cari sensus udah pasti lebih banyak dibandingkan Chainsaw Man gitu loh. Chainsaw Man ini baru gitu loh. Jujutsu Kaisen season 1 udah jelas gitu loh gimana movie-nya juga sukses apa gitu. Jadi MAPPA udah pasti akan alokasikan energi mereka dan sumber daya mereka untuk Jujutsu Kaisen season 2 dan Attack on Titan dibandingkan yang Chainsaw Man baru ini. Walaupun dia tahu juga ada fansnya juga gede juga gitu loh. Tapi kalau mau diadu kayaknya kalah sih sama Jujutsu Kaisen sama Attack on Titan. Makanya ya begitulah gitu. Gua sebenarnya kayak itu kesalahan gue mungkin ya. Ekspektasi gue ya Jujutsu Kaisen. Tapi sayang gue harus bilang itu masih di bawah. Secara animasi, secara gambar, sinematografi, secara anim layak tonton, bagus, tapi sayangnya masih di bawah Jujutsu Kaisen. Itu yang gue sayangkan sekali gitu loh. Itu makanya gue bilang kenapa harus MAPPA, kenapa nggak yang lain
gitu ya. Kalian lihat Bleach ya. Bleach gue nggak ngefans sama Bleach, tapi gue iseng nonton ya. 10 tahun lebih kok nggak salah ya. Bagus kan? Iya, karena dikasih waktu, karena dikasih resource yang tepat. Chainsaw Man, oke lah. Gue di tahap yang bisa menerima ya, oke lah. Karena gue mengerti di belakangnya. Tapi mau nggak mau, gue akan bilang, please dong, Jujutsu Kaisen udah pasti fansnya seneng, geser dikit dana dan resource ke Chainsaw Man. Attack on Titan juga udah begitu lah ya, udahlah geser, udah mau tamat, geser dikit dong ke Chainsaw Man. Mapa, please. Oke, Mapa, mantap, mantap. Gitu ya. Kalian jadi paham ya kenapa kok anime bisa kurang, bisa jelek, bisa gimana gitu ya. Pasti mereka bukan bisa ngeluarin kantong Doraemon yang isinya langsung Jujutsu Kaisen season 2, nggak bisa gitu loh. Jadi pasti ada orang yang mengerjakan di belakangnya, ada waktu, ada pengerjaan, dan ada energi yang digunakan. Dari situ kalian bisa tebak kenapa ini jadi kurang, kenapa ini jadi banyak intrigue dan lain-lain. Dugaan gue ya itu karena maaf kata gue harus bilang terlalu rakus ngambil project-projectannya gitu loh. Jadi ya itu ya komentar gue di podcast kali ini mengenai Chainsaw Man episode 1 dan kegalauan gue gitu. Kenapa? Oke, sekali lagi gue bilang ya, Chainsaw Man itu nggak jelek episode 1 karena kita nggak punya season-season sebelumnya, kita nggak pernah ada Chainsaw Man anime sebelumnya. Jadi gue bilang masih layak tonton, wajib kalau kalian fans, kalian tonton, dukung. Kita punya mangaka, punya kreator Fujimoto ini akhirnya bisa ke tahap anime. Ayo kita dukung beliau dengan sambil meneriakkan ke Mappa, woi bagi budget ke anime ini biar bisa lebih bagus lagi. Lu kalau baca manga lu tahu kan ini gimana gitu loh. Adegan-adegannya itu bukan banyak adegan jalan-jalan dan battle-nya cuman berdua, nih battle-nya banyak bocil bawa chainsaw gitu kan, ngelawan monster segede Gundam gitu loh. Jadi bangunan hancur dan lain-lain. Jadi gimana ya? Berikanlah budget Anda. Halo. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, like video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kedua gue, Eno Bening 2. Di sana gue lebih banyak entertaining dan main game dan share meme, and pokoknya gue mau rapihin channel gue lah, channel Eno Bening 1 yang lebih Eno Bening lah, channel Eno Bening 2 lebih ke Indo GGWP. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang belum nonton dan udah nonton gitu. Apakah teman-teman gue banyak banget yang bilang nggak suka karena 3D-nya parah banget gitu. Ya gue mengerti banget gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media untuk dapetin update langsung dari gue. Dan support your boys with buy the merch, bukan clickbait, di bit.ly/tokocs ya. Buruan beli, stok beberapa baju udah mulai habis. Sorry kalau belum beli stok. Jadi ya buy the merch for the boys and support this channel. Apalagi yang bisa gue katakan? Ya woof, stay clean and sound.